Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya, terutama untuk kelas ini yaitu kelas 10.5 ya. Nah, jadi untuk kelas 10.5 yang sangat luar biasa ini. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Semoga kita semuanya sehat, semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk belajar bersama walaupun secara daring. Dan saya juga mohon maaf kepada anak-anakku semuanya karena ada kegiatan di luar Jawa, maka dari itu kita belajar secara daring. Jangan lupa anak-anakku semuanya, belajar juga termasuk ibadah kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala diniyah wa ala niyati kulli sholihah wa li ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang etos kerja. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bab ke-7, yaitu tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan khauf. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan hati dan kehidupan sehari-hari. Kadang orang mengaku beriman tetapi belum tentu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang beribadah hanya karena takut dosa, bukan karena cinta kepada Allah. Nah, hari ini kita akan memahami bagaimana seharusnya seorang muslim memiliki rasa cinta sekaligus rasa takut kepada Allah secara seimbang. Silahkan siapkan buku catatan dan tulis judul materinya terlebih dahulu. Ingat ya, materinya hari ini hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan khauf. Sebelum masuk materi, saya ingin bertanya dulu kepada anak-anak semuanya. Kalau kalian menyayangi seseorang, misalnya orang tua, sahabat, atau seseorang yang mungkin spesial atau sangat spesial, biasanya apa yang kita lakukan? Ayo, biasanya kan kita ingin dekat dengannya, betul? Senang kalau diperhatikan, berusaha membuat dia bahagia, atau dan takut kalau membuat dia kecewa. Betul tidak anak-anakku semuanya? Nah, sekarang coba kita renungkan, kita merenung, kita berpikir sebentar. Kalau kepada manusia saja kita bisa begitu perhatian, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita hidup, kesehatan, keluarga, rezeki, dan tentunya berkesempatan untuk mondok dan juga sekolah. Kadang manusia lebih takut kehilangan HP daripada kehilangan waktu sholat. Kadang
lebih takut dimarahi guru daripada takut melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti rasa cinta dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, materi ini penting sekali untuk kehidupan remaja zaman sekarang, seperti anak-anakku semuanya kelas 10-5 ini yang penuh sekali dengan godaan media sosial, pergaulan bebas, malas untuk beribadah, dan sebagainya. Baik, untuk yang pertama, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya menjadikan Allah sebagai yang paling utama dalam hidup dan juga hati kita. Bukan hanya sekedar mengaku cinta, tetapi cinta yang dibuktikan dengan ketaatan. Kalau seseorang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 31. Insyaallah bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nanti dicari ya, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 31. Insyaallah artinya begini. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak cukup hanya berkata, oh saya cinta kepada Allah, tetapi harus dibuktikan melalui sholat tepat waktu, jujur, menghormati kepada orang tua, menghormati kepada semuanya saja, rajin belajar, menjaga pergaulan, dan menjauhi maksiat. Itu harus dibuktikan melalui yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yaitu mendahulukan perintah Allah. Contohnya, ketika adzan berkumandang, dia segera sholat walaupun sedang bermain game atau scrolling media sosial. Artinya dia lebih memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kesenangannya sendiri. Nah, coba kalian praktekkan nanti ya. Coba kalian nanti renungkan. Yang kedua, bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang beribadah. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merasa ibadah sebagai beban. Sholat bukan karena disuruh orang tua saja, sholat bukan disuruh oleh pengurus saja, akan tetapi karena merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan kita, Allah tidak membutuhkan sholat kita, tetapi kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Termasuk sholat adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran juga bukan hanya saat ada tugas sekolah, saat ada tugas ataupun peraturan di pondok, akan tetapi membaca Al-Quran, sholat sudah menjadi kebiasaan. Yang ketiga, menjauhi dosa.
Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan malu berbuat dosa. Misalnya, tidak berani mencontek seperti anak-anakku semuanya ini. Tidak membuat konten yang tidak pantas, tidak berkata kasar, dan menjaga pergaulan dan lain sebagainya. Karena dia sadar Allah selalu melihat, Allah Maha melihat. Yang keempat, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, kita harus sadar bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sehat, kita mempunyai keluarga, kita bisa makan, bahkan kemampuan belajar hari ini ataupun nafas kita hari ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk cinta kepada Allah juga ditunjukkan dengan rasa syukur. Untuk yang selanjutnya, khauf ataupun hakikat khauf, takut kepada Allah. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu khauf. Khauf artinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi takut di sini bukan takut seperti seseorang itu takut melihat hantu atau takut dimarahi guru, orang tua, ataupun ustadz dan kiai kita yang ada di pondok. Khauf di sini adalah rasa takut yang membuat seseorang berhati-hati agar tidak melakukan dosa. Jadi rasa takut ini justru membawa kebaikan. Contoh, khauf dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya. Walaupun tidak ada orang yang tahu, dia jujur karena sadar Allah Maha melihat. Yang kedua, takut mencontek. Saat ujian daring, mungkin guru tidak bisa melihat semuanya. Akan tetapi, orang yang memiliki khauf, orang yang takut akan berbuat salah, akan tetap jujur karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, contohnya lagi, takut meninggalkan sholat. Dia sadar bahwa sholat adalah kewajiban. Kalau meninggalkan sholat terus-menerus, hati bisa menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati bisa menjadi beku, bahkan seperti batu. Yang selanjutnya, takut, contohnya lagi takut khauf pada Allah, yaitu takut terjerumus pergaulan bebas. Nah, ini harus saya tekankan lagi. Di zaman sekarang banyak pengaruh negatif yang ada di sekeliling kita, ada di genggaman kita. Apa itu? HP. Di HP kita sering melihat konten tidak baik, pergaulan bebas, bullying, dan sebagainya. Khauf di sini adalah membuat seorang mampu menjaga diri. Yang selanjutnya, keseimbangan antara cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, dalam Islam merasa cinta dan takut kepada Allah harus seimbang. Kalaupun hanya cinta tanpa takut, orang bisa meremehkan dosa. Misalnya ya ini ya, ada orang berkata Allah kan Maha Pengampun, lalu dia sengaja berbuat salah. Sebaliknya, kalau hanya takut tanpa cinta, ibadah terasa berat dan menakutkan. Betul tidak? Karena apa? Karena itu seorang muslim harus satu, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus
takut untuk melakukan dosa. Dengan begitu insya Allah hidup bisa menjadi lebih terarah. Sekarang coba kita lihat contoh nyata dalam kehidupan pelajar, khususnya untuk kelas 10-5 ini. Contoh sikap cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sholat walaupun sibuk tugas, tetap sholat walaupun kalian semuanya itu sibuk banyak tugas dari pondok dan lain sebagainya. Membaca Al-Quran setelah maghrib, membantu orang tua di rumah, berkata sopan kepada guru, teman, dan orang lain semuanya. Adapun contoh sikap khauf atau takut di sini takut kepada Allah, tidak mencontek, tidak menyebarkan fitnah di media sosial, tidak membuka konten negatif, dan juga menjaga pergaulan. Kalau cinta dan takut kepada Allah sudah ada di dalam hati kita, maka perilaku kita juga akan menjadi lebih baik. Sekarang Ustadz ingin kalian aktif sedikit ya teman-teman semuanya. Silakan jawab di kolom chat atau bisa langsung unmute. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu contoh sikap yang menunjukkan cinta kepada Allah di rumah. Ayo, yang bisa langsung di komen. Enggak nanti bisa tunjuk jari. Ya, Ananda Rizky. Baik. Satu contoh sikap menunjukkan cinta kepada Allah di rumah, yaitu membantu orang tua. Bagus, betul sekali. Yang lain nanti, yang lain. Muhammad Ainur Rafiq. Bagus. Ya, silakan. Bagus, ini salah satu cinta, yaitu belajar dengan giat. Bagus, termasuk salah satu cinta kepada Allah, yaitu belajar dengan giat. Terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, mengapa rasa takut kepada Allah penting bagi remaja zaman sekarang, terutama untuk kelas 10-5 ini? Ayo, yang bisa langsung dijawab aja. Langsung pertanyaan ketiga aja. Mana yang lebih sulit menurut kalian, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takut kepada Allah? Jelaskan alasannya. Saya tunggu. Bagaimana anak semuanya? Ya, oke. Baik. Muhammad Faris Alisaki. Rasa takut kepada Allah penting bagi remaja zaman sekarang karena dapat menjadi pengendali diri dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali ini jawabannya. Betul, salah satunya itu bisa mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Pengendali ya, atau bisa bahasa Jawanya itu mengerim, untuk supaya kita tidak terjerumus ke dalam maksiat seperti itu. Menurut yang selanjutnya dari Faris lagi, yang lebih sulit adalah mencintai Allah. Kenapa? Alasan karena Allah tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan oleh ketaatan, keikhlasan, dan kesabaran.
kehidupan sehari-hari. Ya, ya nggak apa-apa bagus. Itu kalau menurut Mas Ainur Rafiq seperti itu. Untuk yang lainnya nanti dicatat pertanyaannya ya. Nanti saya buatkan sebuah pertanyaan ini, silahkan ditulis dulu. Setelah itu nanti minggu depan akan kita bahas dan dikumpulkan. Oke anak-anak semuanya. Baik anak-anakku semuanya, dari pelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa mencintai Allah berarti menjadikan Allah yang utama dan paling utama dan menaati perintahnya. Khauf atau takut adalah rasa takut kepada Allah yang membuat kita menjauhi dosa. Takut kepada Allah supaya kita menjauhi dosa. Yang ketiga, cinta dan takut kepada Allah harus seimbang dalam kehidupan seorang muslim, harus seimbang antara cinta kita dan takut kita kepada Allah. Itu harus seimbang, tidak boleh dilatih dari sekarang. Harus seimbang antara cinta dan takut tersebut. Orang yang memiliki cinta dan khauf akan lebih mudah menjaga akhlak dan ibadahnya. Ketika kita cinta dan khauf atau rasa kepada Allah, kita bisa menjaga akhlak. Ingat, akhlakul karimah seorang muslim adalah yang paling tinggi tingkatannya. Bapak berharap setelah pelajaran ini kalian tidak hanya memahami teorinya saja, tetapi juga mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu anak-anakku semuanya ada di pondok pesantren, entah itu anak-anakku semuanya ada di rumah, entah itu semua anak-anakku semuanya sedang dimanapun berada. Itu kita harus mulai menetapkannya antara cinta kita kepada Allah dan takut kepada Allah untuk menjauhi segala dosa. Baik anak-anak semuanya, yang pertama, tugas yang pertama tadi sudah kami sampaikan. Sebutkan contoh sikap menunjukkan cinta kepada Allah di rumah. Yang kedua, mengapa rasa takut kepada Allah penting bagi remaja zaman sekarang, termasuk anak-anak semuanya kelas 15 ini. Yang ketiga, mana yang lebih sulit menurut kalian, mencintai Allah atau takut kepada Allah? Jelaskan alasannya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, bagaimana cara saya menunjukkan cinta dan takut kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari selama belajar dari Allah? Nanti dikerjakan, dikumpulkan pada pertemuan minggu ke depan. Kita akan bahas mulai satu persatu jawaban dari teman-teman semuanya untuk kelas 15 ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Saya tunggu dulu. Baik, kalau tidak ada, nanti akan saya buatkan kuis juga yang langsung hari ini anak-anakku semuanya kerjakan, supaya
waktu belajarnya bisa lebih tambah lagi, bisa menambah pengetahuannya lagi. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai bertemu minggu depan. Semoga kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa bertemu, bisa belajar lagi, dan yang terpenting semoga belajar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semuanya, cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Apabila dalam saya menyampaikan materi banyak kesalahannya, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu